지금이나 이 오라버니 존나 넌 진짜 옛날이나 지금이나 그러지 그랬냐? 느리네. Mengisahkan seorang gadis cantik hasil dari rekayasa otak yang berjuang melarikan diri dari penciptanya yang mengejar. Meskipun dirinya mempunyai kekuatan yang amat besar, namun kesakitan pada kepalanya benar-benar mengancam hidupnya. Bagaimana perjuangan sang gadis menghadapi pencipta dan beberapa anak buahnya? Langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. 명희야! 대체 저한테 왜 이러시는 건데요? 죽을 뻔했는데. 아저씨들이 찾는 그 애 아니라고요, 저. 넌 이쯤 죽겠다. 어? 내가 아니랬잖아. Raimu kenal aku orang sing ngomong sing ora-ora gancuk. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis cilik yang sedang berusaha melarikan diri dari pembunuhan massal di laboratorium misterius. Laboratorium tersebut dipegang oleh seorang wanita bernama Dr. Bayek. Diceritakan bahwa Dr. Bayek mempunyai sebuah misi merekayasa otak dari beberapa anak kecil, yang mana tujuannya untuk membuat sebuah pasukan monster. Namun di waktu tersebut, ia memutuskan untuk melakukan pembunuhan massal. Hal tersebut karena ia menyadari jika operasinya masih belum sempurna. 머리를 날리라고. Satu bocah laki-laki yang kabur bersama sang gadis kecil berhasil ditangkap kembali oleh Mr. Choi. Yang mana Mr. Choi masih satu komplotan dengan Dr. Bayek. 모자란 오라지 하고는 꼴도 보기 싫으니까 얼른 올라가. 일단 계속 찾아봐요. 들이 어디 보통 애들인가? 그게 더 문제 아닌가? 어차피 걔 얼마 못 가. Karena tenaganya yang terkuras habis akibat pelariannya, sang gadis kecil pingsan dan ditemukan oleh sepasang suami istri pemilik peternakan sapi. Setelah ditangani oleh dokter, sang gadis kecil dinyatakan hilang ingatan karena cedera di kepalanya yang amat serius. Di sini, sang orang tua memutuskan untuk merawat sang gadis kecil dan memberinya nama Go Jayon. 10 tahun pun berlalu. Terlihat Jayon yang tumbuh menjadi remaja cantik yang rajin membantu mengurus peternakan keluarganya. Saat sedang mandi, di pundak bagian belakang dari Jayon terlihat ada semacam kode yang ditanam di bawah kulitnya. Sesaat kemudian, Jayon terserang sakit kepala yang amat hebat meskipun singkat. Dan karena sakit kepala tersebut, Jayon mencoba untuk mencari tahu tentang penyakitnya. Di pagi hari, Jayon berangkat ke sekolah bersama sahabatnya yang bernama Yoonghee. Diceritakan bahwa Yoonghee merupakan anak dari seorang polisi di kota tempat mereka tinggal. 기용백을 왜 지금 여기서? 너 우리 집에 잔다 그러고. 아우 야 그냥 진짜. Ketika di dalam bis, Yoonghee melihat tentang ajang pencarian bakat lewat ponselnya. Mengetahui tentang hadiah dari kompetisi tersebut yang amat besar, Yoonghee menyarankan agar Jayon bersedia untuk mengikutinya. Dan dari sisi Jayon yang sadar jika dirinya membutuhkan uang untuk pengobatan sang ibu, alhasil ia pun mencobanya. 그니까 맨날 속골이나 처먹이고 다니지 말고. 되게 대박이긴 하다.
인터뷰 시작할게요. 공부 잘한다면서요? 아까 하지 마시고 편안하게 하세요. 편안하게. 그럼 따로 노래를 배우거나 한 적은 없고요? Dan ternyata usahanya tak sia-sia. Jaehyun dinyatakan lolos dengan nilai terbaik dan berhak mengikuti tahap selanjutnya di kota Seoul. Ketika Jaehyun bersama kedua orang tuanya sedang melihat video ketika ia mengikuti audisi, di sini orang tua dari Jaehyun amat kaget dan takut. Ternyata, Jaehyun tak hanya bernyanyi ketika mengikuti ajang tersebut. Namun ia juga menunjukkan kemampuan sihirnya. Sebab orang tua Jaehyun takut karena mereka sudah mengetahui kemampuan dari Jaehyun sewaktu kecil. Yang mana mereka khawatir jika kemampuan dari Jaehyun dipertontonkan, akan mencuri perhatian dari orang-orang jahat yang ingin memanfaatkannya. Dan lebih takutnya, mereka khawatir jika Jaehyun meninggalkan mereka. 엄마 무섭다. 너무 걱정 안 해도 돼. 나 저기 상금만 타면. 에이, 할망구 이거 뭔 소리가 들어갑시다. 늦었어. Sewaktu Jaehyun hendak tidur, kepalanya kembali merasakan sakit yang amat hebat. Dan bertepatan dengan rasa sakitnya, kemampuan Jaehyun pun muncul. Yang mana, ia dapat mengetahui keberadaan dari seseorang yang sedang mengintainya. Namun Jaehyun di sini tak mempedulikannya. Hal tersebut karena rasa sakit yang amat hebat. Di pagi harinya, Jaehyun dan Yoonhee hendak menuju Seoul untuk kompetisi selanjutnya. Ketika mereka sedang berada di dalam kereta, tiba-tiba seorang pemuda menertawainya. Dan ternyata, pemuda tersebut merupakan sosok dari anak kecil yang dulu tertangkap ketika kabur bersama Jaehyun. Pemuda tersebut bernama Nobelman. Ia merupakan ketua dari anak-anak super hasil eksperimen Dr. Bayek. 좀 모르는데? 아주 잘 알지. 내가 어떻게 Diceritakan bahwa ia mengetahui keberadaan Jaehyun, sebab ilmu sihir yang Jaehyun tampilkan di ajang pencarian bakat. Mengetahui jika Jaehyun hilang ingatan, membuat Nobelman sedikit kesal. 기억 안 나? 그럼 안 나. 지금 무슨 말씀 하시는 거예요? 왜 이래? 이거 진짜인가? 졸라 재밌네. 또 보자 우리. 괜찮아. 울지 마, 울지 마. Di balik tampangnya yang lumayan tampan, Nobelman mempunyai hati yang dingin dan amat senang membunuh orang. Sesampainya di Seoul, Jaehyun dan Yoonhee langsung bergegas menuju ke tempat audisi. Diceritakan bahwa audisi tersebut disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi. Dan karenanya, Dr. Bayek dan Mr. Choi dapat mengetahui keberadaannya. 맞네. Lagi-lagi, Jaehyun lolos ke perempat final dengan nilai yang amat memuaskan. Ketika mereka hendak pulang, rasa sakit di kepala Jaehyun kembali kambuh. Dikatakan dari seorang dokter, bahwa kemungkinan Jaehyun bertahan hidup hanyalah sekitar 2-3 bulan. Sang dokter mengatakan jika tiada jalan lain untuk menyelamatkan Jaehyun kecuali melakukan transplantasi sumsum tulang dari orang tua kandung. 길면 2-3달, 짧으면 1달. 지금 뭐 수술비가 문제가 아니야. 빨리 친부모님 찾아서 골수 이식 받아야 돼. Ketika mereka hendak mencari taksi, beberapa orang datang menemui Jaehyun. Mereka merupakan suruhan dari Dr. Bayek untuk membawa Jaehyun kepadanya. Namun nampaknya di sini Jaehyun dan Yoonhee berhasil melarikan diri.
Ketika mereka kembali menunggu angkutan umum yang mengarah ke desa, Jayon kembali bertemu dengan nobelman. Di sini nobelman berkata yang tidak-tidak tentang orang tuanya. 여기서 뭐하냐 병신같이. 혹시 그건가? They're pretty old, 뭐? Karena hal tersebut, Jayon langsung berlari menuju ke rumahnya. Yoonghee yang melihat kepanikan dari Jayon, langsung meminta sang ayah untuk menuju ke rumah dari Jayon. 저기 부선생. Di sini terlihat nobelman yang tidak sendirian. Ia membawa anggota lain dari anak-anak hasil eksperimen Dr. Bayek yang sengaja didatangkan dari Amerika. Namun ketika nobelman hendak bertindak, langkahnya dihentikan oleh kedatangan dari ayah Yoonghee. 전 유혹이 지수에 근무하는 그 독이. Jayon yang telah sampai, langsung berlari dengan rasa panik. Namun nampaknya, nobelman dan beberapa anggota mengurungkan niatnya untuk mencelakai orang tua dari Jayon. 아니 이거 내가 둘 차례 아닌가? 김치탕 잘한다. Di lain waktu, kita diperlihatkan dengan pertemuan dari Dr. Bayek dan Mr. Choi. Di sini Dr. Bayek mengatakan jika misi telah dibubarkan. Ia menyuruh Mr. Choi untuk berlibur dan tidak lagi mencampuri urusan dari dokter. Diceritakan bahwa niatan dari Dr. Bayek untuk membunuh Jayon telah berubah. Dirinya lebih memilih untuk menjinakkan Jayon karena dianggap merupakan aset yang amat mahal. Meskipun Mr. Choi mengatakan bahwa Jayon merupakan monster yang tidak bisa dikendalikan, namun tetap saja Dr. Bayek bersikukuh dalam pendiriannya. 그냥 모른 척 하시고 걔는 어떡하시게? 회수해서 통지 못해요. 통지 안 돼요. 나 그 정도는 돼요. Di malam harinya, rasa sakit dari kepala Jayon kembali menyerang. Namun bertepatan dengan itu, kekuatan penglihatan dari Jayon meningkat. Yang mana ia mengetahui kedatangan dari beberapa orang yang tidak dikenal. Ketika Jayon keluar kamar, dirinya langsung ditodong pistol dan melihat sahabatnya yang telah tertangkap. Mereka adalah anak buah dari Mr. Choi yang dikerahkan untuk membunuh Jayon. Diceritakan bahwa Mr. Choi lebih memilih untuk membunuh Jayon daripada menjinakkannya. Meskipun Jayon mengatakan jika dirinya bukanlah gadis yang mereka cari, namun mereka tidak mendengarkannya. 아저씨들이 찾는 그 애 아니라고. 내가 몰라 볼까? 아니에요. Dan ketika mereka hendak beraksi, tiba-tiba kekuatan dari Jayon pun muncul. Hanya dalam waktu singkat, Jayon dengan mudah melumpuhkan mereka. Dari sisi Yoonghee, terlihat ekspresi kaget dengan tindakan dari Jayon. Namun di waktu mereka sudah dilumpuhkan, ternyata nobelman mengetahui tindakan dari Jayon. 클래스가 다르네. Ia sengaja melumpuhkan orang tua dari Jayon untuk mengancam agar mau ikut bersama mereka. Melihat jika Yoonghee amat sangat ketakutan dan orang tuanya yang terancam, akhirnya Jayon bersedia untuk ikut bersama nobelman. 우리도 괜히 일 크게 만들고 싶지 않아. 다들 나한테 왜 이러는 건데? 다녀올게. Di sini, nobelman membawa Jayon ke sebuah gedung tua yang mana merupakan laboratorium tersembunyi dari Dr. Bayek. Di lain sisi, Mr. Choi yang mengetahui jika anggotanya telah tewas, mencoba untuk mendatangi Dr. Bayek.
Ingatkan lagi jika tujuan dari Dr. Bayek adalah menjinakkannya. Yang mana, ia hendak mencuci otak dari Jaeyeon. Namun sebelum itu, Dr. Bayek mencoba untuk memperlihatkan ingatan yang hilang dari Jaeyeon. Tak hanya itu, Dr. Bayek juga mengetahui tentang penyakit dari Jaeyeon yang mengancam hidupnya. Karenanya Dr. Bayek sudah menyiapkan serum temuannya untuk memberikan kehidupan terhadap Jaeyeon selama 1 bulan untuk 1 suntikan. Dan karena hal tersebut, kini Jaeyeon diingatkan lagi dengan masa lalunya. Ketika Dr. Bayek menyuntikkan serumnya yang dapat membantu Jaeyeon untuk bertahan sebulan, tiba-tiba ekspresi dari Jaeyeon berubah. 너 머리 아프지? 은 동종의 골수를 이식받는 거. 그거면 네가 가진 능력을 기분 어때? 솔직히 당신한테 뭔가 안녕하세요 박사님. Dan ternyata bukanlah mereka yang telah menemukan Jaeyeon, namun Jaeyeonlah yang telah menemukan mereka. Yang mana Jaeyeon menyadari jika hanya Dr. Bayeklah yang dapat mengobati sakit di kepalanya meskipun hanya 1 bulan. Di sini terlihat Dr. Bayek yang amat ketakutan melihat Jaeyeon yang tak terkendali. Jaeyeon berniatan untuk mencari serum lainnya untuk membuatnya hidup. Minimal sampai ia dapat bertemu dengan orang tua kandung untuk melakukan transplantasi sumsum tulang. 진짜 반가워요 박사. 그럼요. 이거부터. 기자는 어디 있어요? Nobelman yang mengetahui jika Jaeyeon berulah, membawa anggotanya untuk bergegas. Namun di sini, langkahnya dihentikan oleh kedatangan dari Mr. Choi yang juga mengincar Jaeyeon. Nobelman memerintahkan anggotanya untuk mengurus masalah Mr. Choi, sedangkan dirinya mencoba untuk menghentikan Jaeyeon. 내가 누가 딸래? 그냥 그때 죽일 걸 그랬나? 너야말로 예나 지금이나. 너 안 본 사이 많이 세졌다? 예전에 내가 아니다. 헛소린 여전하네. 느리네. 여전히. Meskipun mereka sudah lama berpisah, namun tetap saja jika kekuatan dari Nobelman masih di bawah Jaeyeon. Ketika Jaeyeon berhasil melumpuhkan dan hendak menghabisi Nobelman, tiba-tiba Mr. Choi datang. 넌 나한테 안 된다니까. Di sini tujuan dari Mr. Choi adalah menghabisi Jaeyeon.
Namun sebelum itu, ia terlebih dahulu melumpuhkan Dr. Bayek. Hal tersebut karena ia sudah sangat muak dengan aturan-aturannya. Dan ketika ia kembali ke sasaran utamanya, ternyata gerakan dari Jaeon mengagetkannya. Keinginan besar dari Mr. Choi menghabisi Jaeon, malah membuatnya terbunuh sendiri. 살려줄 거냐? 내가 얼마나 대단한지. Setelah berhasil mengalahkan semua hambatan, di sini Jaeon pergi dengan membawa beberapa serum yang tersedia. Dengan serum tersebut, ia mencoba untuk membaginya dengan sang ibu. Diketahui bahwa film ini belum berakhir. Dari rumah sakit, Jaeon mencoba untuk melanjutkan misinya mencari sang ibu kandung. Nampaknya cukup sampai di sini. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dan dari saya, wassalam.